Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NPM 116002049 yang berasal dari kelas 4 manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan materi PPT tentang ruang lingkup bisnis retail. Yang slide pertama yaitu pengertian retail. Kata retail berasal dari bahasa Prancis retailer yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu retail yang berarti eceran. Terkait dengan aktivitas yang dijalankan, maka retail menunjukkan upaya untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan distribusikan oleh manufaktur atau perusahaan dalam jumlah besar untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen akhir. Ya, pengertian retail menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Berman dan Evans, penjualan eceran ialah tingkat akhir dari proses distribusi yang di dalamnya terdapat aktivitas bisnis dalam penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, menurut Levy dan Weitz, retail ialah salah satu rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Yang ketiga, menurut Kotler, retail ialah penjualan eceran, meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan secara pribadi, bukan bisnis. Bisnis retail dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Retail juga merupakan salah satu perangkat dari aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk dan layanan penjualan kepada konsumen dalam penggunaan atau konsumsi menurut perorangan maupun kelompok. Yang slide ketiga, paradigma retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Bisnis retail dikelola dengan cara lebih menekankan pada hal-hal yang bisa disiapkan oleh perusahaan, tetapi kurang berfokus pada bagaimana kebutuhan dan keinginan konsumen dipahami dan bahkan dipenuhi. Ciri-ciri dari paradigma tradisional yaitu kurangnya memilih lokasi. Ya, retail tradisional yaitu kurang dalam memilih lokasi karena mereka tidak mencari lokasi yang tepat yang berada di lingkungan konsumen. Yang kedua, tidak mempertimbangkan potensi kembali. Kebanyakan dari para retail tradisional, potensi yang ada di lingkungan mereka itu tidak dimanfaatkan secara baik. Yang ketiga, jenis barang, dagangan tidak terarah. Yang keempat, tidak ada seleksi merek. Ya, mereka kebanyakan para bisnis retail tradisional yaitu mereka menjual berbagai barang yang benar-benar konsumen itu membutuhkan, tidak mengenal merek, kurang memperhatikan pemasok. Yang keenam yaitu melakukan pencatatan penjualan sederhana. Yang ketujuh, tidak melakukan evaluasi keuntungan per produk. Yang kedelapan yaitu arus kas tidak terencana. Dan yang kesembilan, pengembangan bisnis tidak berencana. Yang slide keempat yaitu paradigma retail modern, merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan modern, di mana konsep pengelolaan retail lebih ditekankan dari sisi pandangan pemenuhan konsumen yang menjadi sasarannya. Ciri-ciri paradigma modern yaitu lokasi strategis merupakan faktor penting dalam bisnis retail. Ya, seperti halnya tadi, paradigma retail modern itu ciri-cirinya lebih mementingkan lokasi yang strategis karena sudah berkembang. Yang kedua, prediksi cermat terhadap potensi kembali. Yang ketiga, pengelolaan jenis barang dagangan terarah. Yang keempat, seleksi merek sangat ketat. Yang kelima, seleksi ketat terhadap pemasok. Yang keenam, melakukan pencatatan penjualan dengan cermat. Yang ketujuh, melakukan evaluasi terhadap keuntungan per produk. Yang kedelapan, arus kas terencana. Dan yang terakhir, pengembangan bisnis terencana. Ya, lanjut ke slide kelima, yaitu keuntungan bisnis retail. Yang pertama yaitu modal kecil dan rentabilitas besar. Modal kecil, maksud dari modal kecil dan rentabilitas terbatas itu yaitu di sini adalah bisnis retail tidak membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan bisnisnya.
Karena dengan kita menjadi seorang retail atau pengecer, kita dapat mendapatkan keuntungan dan rentabilitas yang cukup besar tergantung kita mengambil keuntungan pada produk tersebut. Yang kedua yaitu tempat usaha paling strategis. Maksud dari tempat usaha paling strategis yaitu di sini adalah kita membuka usaha di lingkungan konsumen langsung atau konsumen akhir di sekitar lingkungan. Oleh karena itu, sehingga kita tidak perlu mencari targeting atau positioning seperti halnya perusahaan besar. Yang ketiga yaitu pendapatan tambahan untuk mengisi waktu luang. Ya, maksud dari pendapatan tambahan untuk mengisi waktu luang ialah dengan kita melakukan bisnis retail, kita tidak perlu berfokus pada retail tersebut karena kita bisa juga membuka usaha baru. Seperti halnya usaha retail hanya dijadikan untuk usaha yang mengisi waktu luang. Yang terakhir adalah hubungan antara konsumen dan pelanggan sangat kuat. Ya, hubungan dari seorang retailer dengan seorang pelanggan yaitu selalu memiliki hubungan erat. Karena apa? Karena kebanyakan seorang retailer itu menghadapi pelanggannya secara langsung, beda dengan perusahaan besar. Mereka selalu memberikan produknya itu kepada para retailer, bukan kepada konsumen akhir. Yang keenam, slide keenam, kelemahan bisnis retail. Yang pertama itu kurangnya keahlian dalam mengelola toko. Ya, kurangnya tingkat promosi atau pemasaran. Bisnis retail hanya mengandalkan image yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli produknya. Namun tidak ada tingkat promosi yang lebih luas untuk meningkatkan dan mengelola toko. Yang kedua yaitu administrasi pembukuan kurang diperhatikan. Maksudnya adalah kurangnya keahlian seorang retailer dalam mengelola toko. Kurangnya tingkat pengelolaan terhadap toko karena bisnis retail hanya dijalankan oleh pribadi. Tidak ada seorang yang mendukung, yang membantu menjalankan bisnis tersebut seperti manajer atau bagian lainnya. Yang ketiga adalah kurangnya tingkat promosi atau pemasaran. Kurangnya tingkat promosi atau pemasaran, bisnis retail hanya mengandalkan image-nya yang diberikan kepada konsumen, sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli produknya. Namun tidak ada tingkat promosi lebih luas untuk membuat bisnis retail tersebut lebih berkembang maju di masyarakat. Ya, yang slide ke-7 yaitu karakteristik bisnis retail. Yang pertama yaitu small average style, yaitu memiliki jumlah pembeli yang sangat besar, namun volume pembelian produk dari masing-masing konsumen dalam jumlah kecil. Yang kedua yaitu impulse purchase, yang berarti pembelian yang dilakukan oleh konsumen akhir banyak yang tidak direncanakan atau bersifat langsung tanpa pemesanan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu popularity of store, elemen yang membuat toko retail menjadi populer di kalangan masyarakat. Yang slide ke-8, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha retail. Yang faktor internal ada konsumen. Konsumen itu sendiri merupakan orang yang menggunakan atau yang membutuhkan produk yang dijual oleh retailer atau pengusaha besar. Yang kedua itu harga. Harga itu kebanyakan harga di usaha retail itu sangat terjangkau dan tidak seperti usaha-usaha besar harus membelinya dengan secara banyak. Di usaha retail konsumen bisa membelinya dengan cara satu persatu atau per pak ecer. Yang ketiga kebutuhan. Ya, kebutuhan konsumen itu mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha retail. Dengan cara kita menjual atau kita berusaha dagang retail di kalangan masyarakat atau berada di lingkungan konsumen, maka kita juga pasti akan mengenal dengan nama konsumen yang membutuhkan suatu produk demi kebutuhan hidupnya. Yang terakhir itu inovasi. Ya, inovasi yaitu inovasi produk-produk baru itu sangat bervariatif dan sangat banyak juga demi mempengaruhi tingkat keinginan konsumen atau ketertarikan konsumen. Yang faktor eksternal yaitu ada lokasi. Lokasi sangat penting dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha retail. Karena ketika
jika lokasi itu dekat dengan para konsumen akhir atau lingkungan konsumen, usaha tersebut dapat mengalami keberhasilan yang lebih apa ya, lebih bisa dikatakan lebih berhasil lah dengan lokasi yang berada jauh dari lingkungan konsumen. Yang kedua yaitu suasana. Ya, suasana di usaha retail itu sangat tenang, seperti halnya di pasar, ya banyak lah di pasar-pasar tradisional itu kan suasananya tenang, apalagi ketika pagi gitu ya. Yang ke-9, slide 9, yaitu yang kesimpulan. Retail atau eceran retailing dapat dipahami sebagai semua kegiatan untuk memecah barang atau produk yang dihasilkan dan didistribusikan oleh retailer secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Seringkali orang-orang beranggapan bahwa retail hanya menjual produk-produk di toko, tetapi retail juga melibatkan pelayanan jasa, pelayanan antar delivery atau ke rumah-rumah. Prinsip-prinsip bisnis retail potensi peserta didik merupakan bisnis yang paling tua usianya. Orang dulu menyebutnya dan pemiliknya disebut pedagang. Ini nama bisnis dagangnya menyandang nama keren yakni bisnis retail. Dengan pemiliknya adalah peritel. Pada hakikatnya keduanya sama saja menjual barang langsung kepada konsumen. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.